Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu ide bisnis lagi, yaitu Kiko KW. Ini tuh rasanya nggak kalah sama Kiko asli dan teksturnya super lembut banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran mau buka usaha atau mau sekedar nyobain, stay tune terus dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah tepung maizena, marimas rasa jeruk, rasa anggur, rasa stroberi, dan yang terakhir air. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci. Lalu masukkan air kurang lebih 1200 ml. Karena di rumah masing-masing pasti ada air. Untuk airnya ini aku gratiskan ya teman-teman. Dan setelah airnya masuk semua, teman-teman bisa langsung tambahin tepung maizena. Untuk tepung maizenanya ini aku cuma pakai 1 sendok makan seperti ini. Karena cuma 1 sendok, aku ngitungnya cuma Rp500 ya. Setelah kedua bahannya ini masuk, kita langsung aja masak. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya tepung maizenanya tidak mengendap ya teman-teman. Soalnya kalau tepung maizenanya ngendap di bawah, dia nanti bakalan bergerindil. Kenapa aku pakai tepung maizena? Karena selain dia teksturnya bikin lembut, dia juga tidak merusak warna. Kalau tepung-tepung lainnya warnanya bakalan butek, kalau tepung maizenanya ini kalau dia udah mendidih warnanya bakalan clear lagi gitu. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman mau buat jangan diganti ya buat tepung maizenanya ini. Dan ini adonan aku udah mendidih seperti ini. Jika udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya. Dan setelah dimatiin kompornya, aku langsung aja takar. Aku bakalan takar kurang lebih 400 ml ya teman-teman. Aku udah siapin beras takar sebelumnya. Dan setelah ditakar kurang lebih 400 ml, aku langsung aja kasih 2 saset marimas seperti ini. Untuk harga marimasnya ini per saset aku beli cuma Rp300. Di sini nanti aku bakalan pakai 6 piece, jadi total keseluruhan marimas yang aku pakai cuma 1.500 ya. Setelah itu kita aduk-aduk marimasnya sampai larut. Buat teman-teman yang nanya ini tuh bisa ditambahin airnya atau enggak, saran dari aku 1 saset itu cukup buat 200 ml ya. Tapi kalau teman-teman pengen tetap nambahin bisa ditambahin gula, itu menurut aku juga sama aja. Dan ini menurut aku marimasnya udah larut, langsung aja aku pinggirin. Dan di sini aku udah siapin botol. Ini tuh kayak sejenis botol saus gitu teman-teman. Tapi tutupnya tuh ada selangnya panjang di dalamnya. Langsung aja aku masukin ke dalam sini. Kalau teman-teman susah untuk ngedapetin botol seperti ini, bisa langsung ganti pakai botol saus. Itu menurut aku sama aja. Tapi kalau teman-teman pengen beli yang persis sama kayak aku, langsung aja cari di online. Aku nggak tahu sih namanya apa. Kalau teman-teman mau nanya, langsung aja DM di Instagram dan jangan lupa untuk di follow. Dan ini kita biarin biar dingin dulu dan kita bakalan lanjut ngelarutin yang lainnya ya. Aku bakalan takar sama seperti yang pertama, yaitu 400 ml, kurang lebih seperti ini aja. Dan setelah cukup, kita langsung aja kasih marimas rasa anggur. Aku bakalan kasih di pancinya juga seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai larut. Buat teman-teman yang nanya marimasnya itu bakalan bergerindil atau enggak, marimas itu bentuknya, maksud aku kayak dia tuh gampang banget larutnya teman-teman. Jadi jangan takut kalau teman-teman pakai air dingin. Jadi kalau teman-teman nggak mau masak air, bisa pakai air dingin aja. Itu menurut aku sama aja. Dan untuk rasa terakhir, di sini aku ada marimas rasa jeruk. Kalau teman-teman nggak suka rasa jeruk, bisa pakai rasa yang lainnya. Cuman karena aku suka banget sama 3 rasa ini, jadi aku pakai 3 rasa favorit aku. Karena aku tuh kepo banget, teman-teman langsung aja komen di bawah rasa apa yang kalian suka di minuman kemasan. Barangkali aku bakalan terinspirasi dari kalian. Dan setelah larut semuanya, ini langsung aja aku tutup. Aku bakalan tuang-tuangin siap cetak gitu. Dan untuk alatnya, maksud aku untuk tempatnya, di sini aku udah ada bungkus Kiko. Aku tuh beli geplokan kayak gini teman-teman, ini tuh isinya 50. Cuman untuk harganya ini aku takut teman-teman kayak
terlalu mahal atau terlalu murah gitu, kalian bisa langsung cek di online shop gitu kayak Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu sesuai selera masing-masing, sesuai kepercayaan kalian. Kayak gini bentuknya, tapi mereknya ini bukan Kiko ya. Dan untuk perekatnya di sini aku udah ada catokan rambut karena nggak kepakai, jadi aku buat ngelekatin ini aja teman-teman. Dan langsung aja aku masukin selangnya ke dalam sini, kan ada lubangnya itu ya teman-teman. Langsung aja aku masukin, dan setelah itu kita langsung aja pencet botolnya seperti ini. Itu gampang banget, kalian wajib coba. Buat teman-teman yang pengen banget ya, ini yang pengen banget, langsung aja DM aku di Instagram. Aku bakalan ngasih tunjuk kalian aku belinya gimana. Cuman itu buat teman-teman yang sadar harga aja ya. Aku takutnya teman-teman nggak sadar harga. Ini tuh harganya nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal-mahal banget. Tapi kalau teman-teman pengen usaha bisnis gitu, menurut aku kalau beli partai banyak gitu, kayak beli banyak itu, mungkin harganya bisa didiskon gitu. Ini langsung aja kita isi seperti ini ya teman-teman. Ini kita isi sampai penuh. Untuk satu takaran ini kurang lebih jadinya itu 6-7 kiko, 6-7 batang gitu. Kalian bisa lihat di video kayak gini bentuknya. Dan setelah habis langsung aja aku lekatin dulu ya sebagian teman-teman. Di sini aku udah siapin kertas kue gitu yang udah aku potong-potong kecil. Aku bakalan aku bakalan taruh di ujungnya seperti ini. Itu fungsinya biar dia tuh nggak lengket teman-teman. Sebelumnya catokannya dipanasin dulu ya. Dan setelah udah siap kita langsung aja catok seperti ini. Jangan terlalu lama-lama banget dan jangan terlalu sebentar. Ini dicek-cek kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau menurut teman-teman belum lengket bisa dilekatin lagi. Dan setelah menurut teman-teman udah mulai penyok gitu, maksud aku udah mulai lengket, jangan ditekan terus catokannya, dia nanti bakalan copot. Jadi kayak kira-kira aja. Dan setelah lengket kita bisa langsung tunggu dia dingin. Sambil nungguin dia dingin aku bakalan ngelekatin yang lainnya. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman. Kita kasih kertas kue seperti ini. Setelah itu kita langsung aja siapin catokannya. Kalau menurut teman-teman catokannya terlalu panas, bisa digesek-gesek ke kain gitu, ke kain biasa, jangan kain basah, nanti catokannya rusak. Dan ini udah jadi deh. Lakukan hal yang sama sampai kikonya habis ya teman-teman. Dan setelah atasnya ini dingin, kita bisa copot kertas kuenya seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh no bocor. Jadi aku pencet-pencet seperti ini, aku penyek-penyek seperti ini, dia nggak bakalan bocor. Ini tuh sangat cocok banget dijadiin referensi buat teman-teman yang mau buka bisnis kecil-kecilan tapi bisa berkembang gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau nyobain, sukses terus ya dari aku. Dan aku bakalan lanjut ke rasa berikutnya. Ini aku pinggirin dulu ya. Dan di sini aku udah ada rasa jeruk, langsung aja aku isi. Sambil nungguin aku ngisi kiko kawinnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa pilih tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang suka sama ide bisnis aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Dan kita bakalan next ke rasa berikutnya. Di sini aku ada rasa anggur. Buat teman-teman yang nanya ini tuh modalnya berapa dan hasilnya berapa, di luar dari kemasan ini tuh modalnya cuma Rp2.000, jadinya 21 piece ya teman-teman, 21 kiko KW. Jadi buat teman-teman yang mau buka bisnis, ini menurut aku sangat menguntungkan sekali karena dengan modal sedikit kalian bisa untung banyak. Dan setelah aku packing semuanya, ini dia hasilnya. Sebelum ini tadi aku tuh udah buat rasa melon teman-teman, jadi langsung aja aku tunjukin di foto ini. Dan setelah seperti ini kita bisa langsung masukin ke dalam freezer. Dan setelah beku, ini dia hasilnya. Ini tuh menurut aku hasilnya benar-benar lucu semuanya, warnanya cantik-cantik. Dan tanpa berlama-lama aku langsung aja cobain. Aku bakalan cobain yang rasa strawberry dulu karena aku udah penasaran banget. Dan langsung aja aku potek seperti ini. Dan gampang banget ya potekannya, kayak gitu.
Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita setiap harinya. Langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut dan super seger banget, kalian wajib coba resep satu ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.